Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kamu hirup. Kemudian organ-organ dalam sistem pernapasan yaitu rongga hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Faring, tenggorokan atau faring adalah saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Laring, fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. Trakea, saluran udara ini menghubungkan laring, kotak suara, dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur trakea selama proses inspirasi. Bronkus dan bronkiolus membawa udara ke dalam paru-paru. Keduanya juga dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi membersihkan udara dan partikel asing. Alveolus, bagian ini berupa kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang menjadi dioksida terjadi. Paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas. Di dalamnya, oksigen yang masuk di udara diambil oleh darah dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan napas. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pernapasan. Jenis-jenis pernapasan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan prosesnya, yaitu pertama, pernapasan intern. Pernapasan intern adalah pertukaran gas antara darah kapiler dengan sel tubuh. Yang kedua, pernapasan ekstern. Pernapasan ekstern adalah proses pertukaran gas antara udara di alveolus paru-paru dengan darah kapiler. Yang kedua, berdasarkan letaknya, yaitu pertama, pernapasan perut. Pernapasan perut melibatkan kerja otot diafragma. Yang kedua, pernapasan dada. Pernapasan dada yang melibatkan kerja otot interkostal atau otot di antara tulang rusuk. Perbedaan bernapas dengan respirasi. Bernapas adalah tindakan fisik menghirup dan menghembuskan udara melalui paru-paru. Pernapasan melibatkan pergerakan udara masuk dan keluar dari tubuh yang difasilitasi oleh diafragma atau otot lain di dada dan perut. Bernapas adalah proses yang dilakukan secara sadar, yang berarti kita dapat mengendalikannya sampai batas tertentu. Bernapas merupakan proses yang tidak disengaja. Selanjutnya, digunakan oleh sel-sel untuk menjalankan fungsi biologis. Respirasi adalah proses yang tidak disengaja. Artinya, secara otomatis, respirasi adalah proses pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh dan pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan perbedaan antara bernapas dan respirasi. Pernapasan mengacu pada proses menghirup dan menghembuskan udara, sedangkan respirasi melibatkan pertukaran gas antara sel dan lingkungan. Pernapasan utama didorong oleh diafragma dan otot-otot interkostal, sedangkan respirasi didorong oleh proses seluler, glukosis, siklus Krebs, dan fosforilitasi oksidatif. Siklus pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk, sementara pernapasan perut melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Teknik pernapasan dada. Saat melakukan pernapasan dada, Anda menghirup udara melalui hidung sambil membiarkan udara mengisi rongga dada hingga mengembang. Selama proses inspirasi ini, perut dalam posisi datar, menandakan otot diafragma yang berelaksasi. Selanjutnya, Anda membuang udara melalui hidung secara perlahan sampai dada yang mengembang kembali mengempis. Hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut mengembus saat melakukan pernapasan dada. Jangan menahan perut Anda selama mengambil udara dari hidung. Teknik pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan menghirup udara melalui hidung, menahan beberapa saat, dan membuang udara lewat mulut. Selama mengambil napas dari hidung, tutup mulut Anda untuk menahan bagian dada tetap datar dan membiarkan diafragma berkontraksi.
Hal ini ditunjukkan dengan posisi perut yang lebih condong ke depan atau mengembang. Pastikan Anda merasakan udara masuk mengisi perut. Setelah itu, hembuskan udara secara perlahan melalui mulut. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana cara kerja diafragma. Ketika manusia bernafas, diafragma akan menekan ke bawah sehingga udara masuk ke paru-paru dan paru-paru akan mengembang. Setelah itu, ketika manusia menghembuskan nafas, diafragma akan menekan ke atas sehingga udara di paru-paru akan keluar dan paru-paru akan mengempis. Selanjutnya adalah mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus dalam paru-paru dan pembuluh kapiler darah melalui proses difusi. Berikut ini adalah mekanismenya. Yang pertama, pertukaran gas di paru-paru atau respirasi eksternal. Udara yang masuk ke alveolus mengandung kadar oksigen tinggi. Oksigen berdifusi dari alveolus ke kapiler darah yang kemudian diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah vena yang datang ke paru-paru mengandung kadar karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berdifusi dari darah bertekanan parsial tinggi ke alveolus dengan tekanan parsial rendah. Karbon dioksida kemudian dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Yang kedua, pertukaran gas di jaringan tubuh atau respirasi internal. Darah arteri yang mengandung oksigen tinggi mengalir ke jaringan tubuh. Oksigen berdifusi dari kapiler dengan tekanan parsial oksigen tinggi ke sel-sel tubuh dengan tekanan parsial oksigen rendah. Sel tubuh menggunakan oksigen untuk proses metabolisme, menghasilkan energi. Sedangkan sel tubuh menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Karbon dioksida berdifusi dari sel dengan tekanan parsial karbon dioksida tinggi ke kapiler darah dengan tekanan parsial CO2 rendah. Karbon dioksida kemudian diangkut ke paru-paru melalui darah untuk dikeluarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertukaran gas. Yang pertama, perbedaan tekanan parsial. Gas akan berdifusi dari daerah dengan tekanan parsial tinggi ke daerah parsial rendah. 2. Ketebalan membran alveolus. Semakin tipisnya membran, semakin mudah difusi terjadi. Yang ketiga, luas permukaan alveolus. Luas permukaan yang besar meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Dan yang terakhir, kondisi aliran darah. Aliran darah yang baik membantu distribusi gas dengan cepat. Proses ini berlangsung terus-menerus untuk memastikan suplai oksigen bagi tubuh dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan pernapasan yang paling sering terjadi. Yang pertama itu adalah flu. Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, kadang disertai dengan batuk. Yang kedua ada asma. Asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernapasan. Penyakit pernapasan ini terjadi saat saluran napas menyempit karena meradang atau tersumbat oleh lendir. Yang ketiga, tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika tak segera mendapat perawatan medis, bakteri ini dapat menyerang jaringan paru-paru dan menyebar hingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah pneumonia atau radang di paru-paru. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveoli atau kantung udara. Ketika terjadi infeksi, maka alveoli akan meradang dan berisi nanah atau lendir. Inilah yang terjadi ketika terserang pneumonia. Pneumonia adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan Legionella pneumophila, atau karena infeksi virus rhinovirus atau jamur Pneumocystis jirovecii dan Cryptococcus species. Selanjutnya yang kelima adalah kanker paru-paru. Terjadi karena sel-sel mengalami kerusakan akibat menghirup bahan kimia berbahaya, uranium, arsenik, nikel, dan lain-lain dalam jangka panjang. Ini juga termasuk merokok. Pada kondisi yang lebih parah, kanker atau tumor paru-paru juga dapat menyebar ke kelenjar getah bening, tulang, otak, dan hati. Gejala umum yang terjadi biasanya batuk, sesak napas, napas berbunyi,
nyeri dada, kelelahan, dan penurunan berat badan secara signifikan. 5 tindak pencegahan penyakit gangguan pernapasan yang sederhana untuk kita lakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun terutama setelah aktivitas di luar. Yang ketiga, hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala sakit. Yang keempat, berhenti merokok dan pastikan juga tidak menjadi perokok pasif. Yang kelima, terapkan pola makan sehat dengan seimbang.